Shalom, nama saya Roslina Sihombing. Saya mengajar di SD 02 Tanjung Seri, bidang studi pendidikan agama Kristen. Hari ini saya melakukan uji kinerja pada tanggal 10 Mei 2025 dengan NIM 250601690. Nomor peserta PPG 1020470310006, program studi pendidikan agama Kristen, asal perguruan tinggi Institut Agama Kristen Negeri Taruto. Apa kabar? Baik, semangat. Yes. Saat ini kita mau belajar. Sebelumnya kita bernyanyi dulu dan berdoa. Berdiri. Dari terbit matahari, 1, 2, 3 ya. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa dapat berkumpul di tempat ini. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan isi tentang firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami. Amin. Silakan duduk anak-anak. Siapa yang tidak hadir pada saat ini? Daniel. Apa kabar Daniel rupanya? Sakit. Sakit dia ya. Mudah-mudahan dia cepat sembuh besok hari. Nah, hari ini anak-anak, sebelum ibu melanjutkan pelajaran kita, masih ingat pelajaran yang lalu? Masih, Ibu. Tentang apa? Nak? Bersyukur karena keberagaman. Iya, bersyukur tentang keberagaman agama. Nah, pelajaran kita hari ini juga yaitu tentang bersyukur. Bersyukur tentang alam dan lingkungan kita. Pernahkah kamu bersyukur? Coba, siapa yang bisa menjawab? Iya. Bagaimana cara kalian untuk mensyukuri ciptaan Allah? Bagaimana cara kalian mensyukuri ciptaan Allah itu? Ya, dengan menjaga dan merawat alam. iya, tepuk tangan buat Sela. Hari ini juga kita belajar tentang bersyukur tadi. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta. Di Mazmur 104 ayat 1 sampai 35 berkata bahwa kemahakuasaan di situ nampak. Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, dan yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian harus mampu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah dengan alam ciptaan yang diberikan kepada kita. Dan kamu juga harus mampu menganalisis atau memahami bagaimana yaitu keindahan alam dan kerusakan alam untuk manusia. Kalian juga harus mampu menuliskan contoh-contoh memelihara alam dan lingkungan kita. Nah, ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah,
oleh Allah, yang menjadi wakil Allah untuk menjaga dan memelihara alam ciptaan Allah ini. Makanya manusia itu diciptakan pada hari ke-6. Dia menciptakan hari pertama, kedua, ketiga, semuanya itu untuk kebutuhan manusia. Oleh sebab itu, perbedaan manusia dengan ciptaan Allah yang lain itu tadi, kamu menjadi wakil Allah. Dengan anak-anak, tahu itu? Nah, jadi lewat penciptaan Allah pada saat ini, kamu harus tahu menjaga, merawat, teristimewa di sekolah kita. Coba di sekolah kita ini, nah, disiapkan tong sampah, ya kan? Ada tong sampah, nah, supaya sampah tidak berserakan. Makanya buanglah sampah pada tempatnya. Nah, tumbuh-tumbuhan juga ada yang layu harus disiram, ya kan? Kalau ada rumput dibersihkan. Nah, itu tandanya kita memelihara alam kita di lingkungan sekolah. Demikian juga di rumah. Mari kita pelihara juga kebersihan lingkungan rumah kita. Nah, di tempat tinggal kita ini kalau sudah banjir itu sampai ke rumah-rumah, ya kan? Kalau sudah datang hujan, banjir. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena apa? Parit-parit itu tidak bersih, dibuang sampah ke dalam parit sehingga apa? Tumpat, ya kan? Menjadi tumpat kan? Nah, tumpat air itu, maka naiklah ke halaman sampai ke rumah. Nah, jadi masih kurang kesadaran manusia itu untuk menjaga lingkungannya sendiri. Nah, jadi ibu berharap kepada anak-anak kami, mulai saat ini kita sudah belajar tentang menjaga kebersihan, jagalah kebersihan sekolah kita, jaga juga kebersihan dirimu, ya kan? Diri kita perlu bersih juga kan? Harus bersih diri kita, harus dijaga juga. Bagaimana diri kita ini supaya bersih? Makanya dikatakan kebersihan adalah sebagian dari iman. Apa yang katakan? Kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, kita orang-orang yang beriman harus tetap menjaga kebersihan diri kita, rumah kita, lingkungan kita, sekolah kita. Nah, kalian untuk menjaga, memelihara alam kita ini. Siapa yang bisa bertanya? Menjawab. Membuang sampah pada tempatnya dan tidak menebang hutan secara liar. Iya, tepuk tangan buat itu. Kalau di sekolah, apa yang kau lakukan untuk menjaga alam semesta? Siapa yang bisa menjawab? Di sekolah, lingkungan kita ini. Saya, Bu. Oke. Membuang sampah pada tempatnya, menyapu halaman dengan bersih. Iya, tepuk tangan. Jadi mulai sekarang kita harus sadar ya, membuang sampah pada tempatnya. Bisa juga menyiram tanaman atau menanam kembali pohon, ya kan? Di sekolah kita ini lihat. Coba di sekolah kita ini, kau perhatikan tanaman apa yang kita tanam? Pohon mangga, pohon jambu. Iya. Banyak pohon yang ditanam. Itu berguna nggak untuk kita? Berguna. Anak-anak sekalian, jadi tujuan pembelajaran kita tadi, kamu harus mampu tadi kan mengungkapkan rasa syukur
tadi menganalisis ya bagaimana keindahan. Kalau alam yang indah bagaimana? Ya, bersih. Jangan Nyaman, Bu. iya, nyaman. Oke. Jadi kalau alam yang indah itu pasti bersih, nyaman, indah, ya kan? Tadi pelajaran kita itu tertulis di mana? Bersyukur tentang keberagaman agama. Pelajaran kita firman Allah tertulis di dalam Mazmur 104 ayat 1 sampai 35. Nanti kau baca itu, kau lihat lagi sama semua kemahakuasaan Allah. Jadi itulah tadi supaya kita sama-sama menjaga kebersihan. Ini kelas juga bagaimana supaya rapi, supaya bersih, supaya indah. Itulah pekerjaan kita, pekerjaan anak-anak Tuhan, ya kan? Kita tadi kan diberikan Tuhan segalanya bagi kita supaya kita menguasai ciptaan Allah itu. Tapi menguasai itu berarti bukan sesuka-suka hati kita, ya kan? Tapi harus menjaga, jangan membunuh binatang dengan sembarangan, kan gitu kan? Iya kan? Kita nggak boleh, jangan merusak. Tapi kadang anak-anak selalu jahil tangannya, mau merusak, sedikit-sedikit. Bukan harus dijaga, nak. Disiram tanaman itu, dibersihkan, kalau bisa dipupuk. Itulah tandanya kita merawat dan menjaga ciptaan Allah. Jadi hari ini kita akan menonton videonya, ya. Perhatikan nanti. Sudah anak-anak, kita akan menonton video kali ini tentang kerusakan alam. Perhatikan anak-anak, ya. Lima macam kerusakan lingkungan hidup akibat manusia. Lingkungan hidup merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Namun sayangnya belakangan ini lingkungan hidup mulai mengalami degradasi atau penurunan yang menyebabkan kerugian bagi kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yang tidak bisa diperkirakan dan dihindari oleh manusia. Nah, kali ini kita akan membahas kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor manusia. Sebelum lanjut videonya, subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Pertama, akibat tanah longsor. Tanah longsor terjadi karena adanya pergerakan massa tanah dan batuan ke daerah bawah. Tanah longsor disebabkan oleh pertambahan beban tanah, erosi air, daya gravitasi, peningkatan kandungan air dalam tanah karena kegiatan manusia. Yang kedua, banjir. Banjir bisa disebabkan oleh dua faktor. Pertama, karena curah hujan yang tinggi, luapan air sungai dan juga pasang surut air laut. Kedua, karena kegiatan manusia seperti buang sampah di saluran air dan penggundulan hutan serta hilangnya tanah resapan air. Banjir membawa kerugian bagi masyarakat seperti kerusakan fisik, korban jiwa, munculnya penyakit, dan kekurangan air bersih serta bahan pangan. Ketiga, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup telah menurun. Dampaknya adalah lingkungan hidup tidak dapat berfungsi dengan seharusnya. Misalnya saja ada ikan yang mati di danau karena keracunan limbah. Pencemaran lingkungan terjadi karena kegiatan manusia yang memasukkan zat, energi,
adanya penurunan hutan menimbulkan dampak yang mengancam makhluk hidup seperti banjir, kekeringan, dan erosi tanah. Yang kelima, penggesangan lahan. Lahan yang gersang menyebabkan produktivitas lahan serta jenis hewan dan tumbuhan menurun. Sebenarnya, kegersangan lahan diakibatkan oleh alam karena curah hujan yang rendah dan temperatur yang tinggi. Namun, ternyata aktivitas manusia juga dapat berperan dalam penggersangan lahan, diantaranya penanaman dengan jarak yang rapat dan kurang baiknya praktik irigasi. Kerugian yang disebabkan karena lahan yang gersam dapat berupa ancaman kelaparan loh teman-teman. Nah, semoga teman-teman dapat memahaminya dan sebisa mungkin dapat menjaga lingkungan di sekitar ya. Karena terjadinya kerusakan lingkungan akibat ulah manusia sepenuhnya tergantung usaha kita dalam menjaga lingkungan. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga. Kita sudah melihat tadi yang itu video, nah sekarang kita melakukan yaitu kerja kelompok. Ada di situ beberapa pertanyaan. Itu tadi dari hasil video tadi bisa kau tuangkan ke situ, ke kertas video itu. Sekarang mari kerjakan. Coba dikerjakan kerja kelompoknya, nah. Ya, ayo maju ke depan. Kelompok mana yang mau maju ke depan? Ya, kelompok Yohanes. Baca ke depan. Dan Satu, tuliskan minimal 3 contoh kerusakan alam yang kalian lihat dalam video. Longsor, banjir, pencemaran lingkungan. 2, tuliskan berapa minimal 3 tindakan yang dapat kita lakukan untuk memelihara alam. Menyiram bunga, membuang sampah pada tempatnya, dan menanam pohon. 3, tuliskan perbedaan antara alam yang indah dan alam yang sudah rusak. Alam yang indah terdampak bersih nyaman, sedangkan alam yang sudah rusak banyak tumpukan sampah dan tidak nyaman. Bagaimana cara kalian menyukuri alam ciptaan Allah dengan menjaga dan merawat alam?
Bagaimana dampak kerusakan alam bagi manusia, banjir, pencemaran lingkungan, dan polusi udara. Iya, tepuk tangan buat kelompok yang kelompok Matius. Maju. Nama kelompok Matius, anggota kelompok Arjuna Yunita Josephine Rahel. 1. Tuliskan minimal 3 contoh kerusakan alam yang kalian lihat dalam video. Tanah longsor, banjir, pencemaran lingkungan. 2. Tuliskan beberapa minimal 3 tindakan yang dapat kita lakukan untuk memelihara alam. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak memotong pohon secara liar, menyiram tanaman. 3. Tuliskan perbedaan antara alam yang indah dan alam yang sudah rusak. Alam yang indah contohnya bersih dan nyaman. Alam yang rusak contohnya kotor dan tidak nyaman. 4. Bagaimana cara kalian mensyukuri alam ciptaan Allah? Dengan menjaga alam dan lingkungan sekitar. 5. Bagaimana dampak kerusakan alam bagi manusia? Merasa kelaparan dan kekurangan air. Iya, tepuk tangan. Nah, semua jawaban anak-anak saya bagus, mantap. Berarti videonya benar-benar diperhatikan ya. Namun ada yang Ibu luruskan, nomor 4 tadi, alam yang bersih dan alam yang rusak. Itu tadi ya. Nah, kalau alam yang bersih tentu airnya bersih, lingkungan bersih dan terjaga, ya kan? Nah, kalau udah rusak, bagaimana tadi rusak? Pasti kotor. Nah, yang dirugikan juga kita, ya kan? Yang kelima tadi apa dampak? Bagaimana dampak kerusakan alam bagi manusia? Iya. Tentu dampaknya merugikan manusia. Fisik, tahu fisik? Fisik kita, materi, ya kan? Apalagi nah, tentu akan ada korban jiwa. Manusia bisa sakit. Itulah dampaknya tadi, ya kan? Dari segi penggundulan hutan itu apa yang hilangnya? Habitat hewan pasti hilang kalau hutan gundul. Habitat hewan pasti hilang, musnah. Jadi semuanya sudah baik, cuma itu yang Ibu luruskan hari ini, ya. Saya mau bertanya, ya. Apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Saya, Bu, kerusakan alam. Iya, tentang kerusakan alam. Terima kasih buat Trian Jani. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini tentang alam? Ya. Senang, merasa bersyukur. Iya, tepuk tangan buat kalian. Terakhir, tindakan apa yang kalian lakukan terhadap alam setelah mempelajari materi ini? Tindakan apa yang akan kalian lakukan setelah mempelajari materi ini? Ada yang bisa menjawab? Ayo, Moses. Menjaga lingkungan sekitar kita dan merawat dan menanam bunga-bunga. Iya, tepuk tangan. Jadi hari ini kita sudah belajar
yaitu tentang alam kita ya. Di minggu depan kita juga akan belajar tentang bersih lingkunganku. Itu juga minggu depan. Sesudah kita belajar hari ini tentang yaitu alam dan lingkunganku itu, marilah kita kerjakan ya, apa yang bisa kita kerjakan untuk menjaga lingkungan kita. Karena Allah menciptakan alam semesta ini di dalam Kejadian 1 ayat 31 berkata, semua yang diciptakan Allah itu sungguh amat baik. Sebagai kita ciptaan Allah, marilah kita menjaga. Mari kita menjaga semua ciptaan Allah itu dengan baik. Dan tentunya tadi kita sudah tahu caranya, ya kan? Membuang sampah pada tempatnya, tidak menebang hutan dengan liar, ya. Ada lagi yang tahu anak-anak? Jadi marilah itu kita tingkatkan, ya. Membuang sampah pada tempatnya. Bedakan sampah organik dan non organik, dan jangan membakar sampah ya. Karena sampah itu bisa digunakan jadi pupuk ya kan? Jadi pupuk bisa kan? Nah, didaur ulang kembali. Marilah kita sadar akan pentingnya kebersihan bagi hidup kita. Ya. Betapa pentingnya kebersihan itu bagi hidup kita. Kita lakukanlah seperti yang difirmankan Allah. Karena semuanya itu baik, marilah kita jaga bersama-sama. Ya. Kalau di rumah jagalah kebersihanmu, di sekolah jaga juga kebersihan lingkungan sekolah. Dan saat ini juga pelajaran kita sudah berakhir, lakukanlah yaitu tentang menjaga kebersihan lingkungan, dan tetaplah kau bersyukur kepada Tuhan atas semua kebaikannya bagimu sampai saat ini, dan kau lakukanlah yaitu yang tertulis di Kejadian 1 ayat 31 yang berbunyi, semua ciptaan Allah itu sungguh amat baik. Coba ucapkan sama-sama. 1, 2, 3 ya. Semua ciptaan itu sungguh sangat baik. Sungguh sangat baik. Itu menjadi ayat hafalan bagi kau, supaya kau bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saat ini kita mau tutup pembelajaran kita. Siapa yang mau maju ke depan? Mari kita berdiri. Mari kita berdiri. Satria Kerajaan Allah. 1, 2, 3 ya. Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan Allah, kita jagoan hebat, menari, memuji, melompat buat Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, jadikanlah anak-anak ini menjadi pintar, dan berikanlah kami kesehatan Tuhan, dan juga berikanlah kami keberkatan. Tuhan, kami mau pulang ke rumah masing-masing, berkatilah kami di jalan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin.